adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Berikut disajikan contoh ilustrasi kekuasaan secara sederhana. Sedangkan kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Macam-macam kekuasaan menurut beberapa tokoh. Menurut John Locke, terdiri dari kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu, terdiri dari kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Negara Indonesia menerapkan ajaran Trias Politika atau ajaran Montesquieu. Pembagian kekuasaan di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terbagi menjadi dua, yaitu secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan negara berdasarkan tingkatannya terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jenis kekuasaan dan pelaksana. Dalam pemerintahan pusat terdiri dari 6 kekuasaan, yaitu kekuasaan konstitutif dilaksanakan oleh MPR, kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh Presiden, kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh DPR, kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh MA dan MK, kekuasaan eksaminatif atau inspektif dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan kekuasaan moneter dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Dalam pemerintahan daerah terdapat dua pemerintahan. Yang pertama, pemerintahan tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh gubernur, wakil gubernur, beserta DPRD provinsi. Yang kedua, pemerintahan tingkat kabupaten atau kota dilaksanakan oleh bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakilnya beserta DPRD kabupaten atau kota. Pembagian kekuasaan secara vertikal dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hai, bertemu kembali dalam pelajaran PPKN bersama Ibu Esther Feni. Hari ini kita akan belajar mengenai kedudukan dan fungsi Kementerian Negara dan lembaga pemerintahan dan kementerian, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian. Yang kedua, klasifikasi kementerian di Indonesia. 3, lembaga pemerintahan dan kementerian. Langsung saja ke bagian pertama, mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Indonesia. Tahukah kalian, sistem pemerintahan yang dianut Indonesia ialah sistem presidensial. Pada negara yang menganut sistem presidensial, seorang presiden punya 2 kewenangan, yaitu kewenangan sebagai kepala negara dan kewenangan sebagai kepala pemerintahan. Nah, di Indonesia, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan bertanggung jawab kepada presiden. Keberadaan kementerian sendiri diatur secara tegas dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Isinya, presiden dibantu menteri negara, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan presiden, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pasal 4 dan pasal 31 Perpres nomor 7 tahun 2015, tugas kementerian adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Bagian kedua mengenai klasifikasi kementerian di Indonesia. Nah,
Kementerian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Salah satu isinya mengatakan kementerian maksimal berjumlah 34 kementerian. Berikut adalah klasifikasi kementerian negara berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Kalian bisa menghentikan video ini sebentar untuk memperhatikan kementerian-kementerian mana saja yang termasuk kementerian kelompok 1, kementerian kelompok 2, ataupun kementerian kelompok 3. Berikutnya, klasifikasi kementerian berdasarkan kementerian koordinator. Kalian juga bisa menghentikan video ini sebentar untuk menyimak isi dari klasifikasi kementerian ini. Bagian ketiga, lembaga pemerintahan non-kementerian. Lembaga pemerintahan non-kementerian atau disingkat LPNK merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Ini adalah contoh dari logo-logo atau simbol-simbol LPNK yang ada di Indonesia. LPNK bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Nah, ini adalah klasifikasi LPNK beserta kementerian yang mengkoordinasikannya. Ada juga LPNK yang tidak dikoordinasikan oleh menteri, misalnya BIN, BMKG, BNN, BNPB, dan lain sebagainya. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga video ini dapat membantu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai, bertemu kembali dengan saya Esther Feni dalam pembelajaran PPKN kelas 10 materi bab 1 bagian 3. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ada 3 materi yang akan kita bahas. Materi pertama adalah mengenai tata nilai Pancasila, materi kedua mengenai implementasi Pancasila, dan yang terakhir adalah mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu nih, apa sih itu tata nilai Pancasila? Kalau kita mendengarkan kata nilai, biasanya akan langsung terfikir terhadap angka atau skor yang kita peroleh dari suatu tes atau suatu ujian. Tetapi pada pembahasan kita ini, nilai yang dimaksud bukanlah nilai yang diperoleh dari sebuah tes atau ujian. Nilai yang dimaksud di sini adalah nilai yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah value. Value sendiri dapat diartikan sebagai a person principle or standard of behavior. Dalam bahasa Indonesianya bisa juga diartikan sebagai standar perilaku seseorang. Sehingga kalau kita bicara mengenai nilai-nilai Pancasila, di sini adalah sebuah prinsip atau standar yang digunakan atau yang ada dalam pikiran seseorang atau dalam pikiran masyarakat mengenai cara bertindak atau sesuatu yang dianggap baik. Nah, prinsip, standar, atau dalam hal ini nilai, ini bersumber dari Pancasila. Pada bagian 2, kita akan membicarakan mengenai implementasi Pancasila. Implementasi Pancasila itu dibagi menjadi 3 dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi spiritual, dimensi kedua adalah dimensi kultural, dan yang ketiga dimensi institusional. Dimensi spiritual ini memiliki makna bahwa Pancasila itu mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana nilai-nilai keimanan dan ketakwaan ini juga menjadi dasar atau landasan dari filsafat negara kita. Kemudian yang kedua, dimensi kultural. Nah, dimensi kultural ini memiliki makna Pancasila itu dijadikan pandangan hidup dan juga dasar negara kita. Terakhir adalah dimensi institusional. Pada dimensi institusional memiliki makna
Pancasila ini dijadikan landasan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara, juga dijadikan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sehingga bisa dikatakan jalannya pemerintahan negara ini harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagian terakhir adalah mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai pertama yang terkandung dalam sila ini adalah pengakuan terhadap adanya kausat prima atau sebab pertama yaitu Tuhan. Nilai yang kedua adalah kebebasan memeluk agama. Nah, ini berarti negara itu menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Nilai yang ketiga adalah melarang ateisme. Sila ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai warga negara kita itu wajib untuk memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang keempat adalah menjamin toleransi. Negara wajib untuk menjamin adanya toleransi terhadap perbedaan dan kemajemukan yang ada di negara kita. Yang kelima, negara itu memfasilitasi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara Indonesia dan juga siap untuk menjadi mediator apabila terjadi konflik antar agama. Selain nilai-nilai tadi, sebenarnya ketuhanan yang Maha Esa bukan hanya tercantum dalam Pancasila saja, tetapi juga ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 29 Ayat 1. Yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menyebabkan setiap peraturan perundang-undangan atau aturan yang ada di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai keimanan atau ketakwaan terhadap Tuhan. Begitu juga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara, harus menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Nah, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung beberapa nilai. Nilai yang pertama adalah hakikat manusia. Maksudnya kita itu harus memperlakukan manusia sebagaimana hakikatnya sebagai makhluk atau ciptaan dari Tuhan. Yang kedua adalah kemerdekaan. Di sini Pancasila mengakui kemerdekaan setiap orang dan setiap bangsa. Kita juga tidak mengakui adanya perbudakan atau adanya penjajahan. Nilai yang ketiga adalah keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti Pancasila itu menginginkan adanya keadilan dan peradaban di negara kita. Nah, keadilan ini harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai yang keempat adalah beradab. Manusia yang beradab adalah manusia yang memiliki daya, cipta, rasa, karsa, dan keyakinan yang membedakan kita dari makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, pemerintah harus senantiasa mengarahkan kepada tercapainya hakikat manusia yang beradab. Hal ini berarti negara harus mengakui martabat manusia, hak-hak manusia, dan juga kemerdekaan manusia. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya beberapa sudah sering dibahas sehingga saya hanya akan menyebutkannya. Nilai yang pertama adalah nasionalisme, yang kedua adalah cinta tanah air, yang ketiga menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, yang keempat menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan ataupun warna kulit, yang kelima adalah menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Dalam praktiknya, penyelenggara negara itu harus menjamin penghargaan terhadap keberbedaan dan kemajemukan yang ada di Indonesia dan menjaga serta mengembangkan persatuan dalam keberagaman. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan juga mengandung nilai-nilai yang dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah nilai demokrasi. Demokrasi di sini adalah demokrasi secara umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua adalah permusyawaratan. Permusyawaratan ini berarti harus ada keputusan yang diambil bersama-sama, barulah setelah itu ada tindakan yang dilakukan. Yang ketiga adalah kejujuran bersama. Nah, terkait dengan permusyawaratan tadi, kejujuran bersama ini adalah kejujuran ketika mengambil sebuah keputusan. Yang keempat adalah musyawarah dalam permusyawaratan rakyat. Perbedaan demokrasi pada negara Indonesia dengan negara-negara demokrasi lainnya adalah pada permusyawaratan rakyatnya.
Nah, di Indonesia, musyawarah untuk mufakat dicapai dalam suatu permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penyelenggara negara terkait nilai-nilai pada sila keempat ini ialah penyelenggara negara harus berdasarkan kepada kedaulatan rakyat, wajib menghormati dan menghargai hak-hak politik warga negara, serta menjunjung tinggi prinsip musyawarah untuk mufakat. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama adalah kemakmuran yang merata. Hal ini berarti diharapkan bahwa kemakmuran dapat tercapai oleh seluruh warga negara Indonesia. Yang kedua, kekayaan alam digunakan untuk kepentingan bersama. Nah, di sini berarti setiap kekayaan dan potensi alam itu dapat dipergunakan, tetapi hal ini harus digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga adalah melindungi seluruh rakyat. Jadi, negara haruslah melindungi seluruh warga negaranya, bukan hanya yang kuat, tetapi juga warga negaranya yang lemah. Yang keempat adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, berdasarkan sila ini, kita juga sebagai warga negara haruslah seimbang dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Jangan sampai kita hanya menuntut hak kita, tapi kita lupa menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Begitu juga sebaliknya. Dalam sila kelima, penyelenggara negara itu memiliki kewajiban untuk mencapai terciptanya keadilan sosial, memberdayakan masyarakat yang tidak mampu, serta menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga video ini dapat membantu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.